Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita mengetahui bahwa segala kebaikan yang kita rasakan, segala kesuksesan yang diraih oleh seorang hamba, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses, keluarga yang harmonis, usaha yang berhasil, dan lain-lain dari kebaikan yang kita rasakan, itu semua adalah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, pada malam tanggal berapa? 25 Jumadal Ula 1438 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2017, Allah memperkenankan kita untuk berkumpul bersama. Allah menggerakkan hati kita, dan kita pun bisa melangkahkan kaki ke tempat ini untuk kembali kepada agama Allah, untuk kembali menjadi seorang muslim yang sejati. Karena terus terang jumlah umat Islam banyak, tapi terkadang berapa persen sih di antara mereka yang mengetahui apa itu agama Islam? Tidak sedikit dari umat Islam yang bertahun-tahun menjadi muslim, tapi ternyata sholatnya belum benar. Rasulullah SAW pernah mendapati seorang sahabat yang sholat 3 kali sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." 3 kali dia sholat. Sholat pertama dia datang di dalam Masjid Nabawi. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat dia sholat. Kemudian dia mendatangi Nabi setelah sholat alaihi salatu wassalam. Kata Nabi kepada dia sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kau balik sholat, kau belum sholat. Subhanallah, 3 kali ditolak. Padahal dia sholat di hadapan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan sholat kita kalau kita tidak pernah belajar? Itu sahabat pada akhir kisah mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadhihi fa'allimni." Wahai Rasul SAW, aku nggak bisa sholat lebih baik dari yang tadi kau lihat itu, maka ajarin aku. Maka kita kumpul bersama untuk belajar. Malam ini tadi disebutkan kita akan mengkaji tentang wasiat seorang hamba yang soleh, Luqman Al-Hakim, yang hampir tidak pernah disebut namanya kecuali sifat Al-Hakim disematkan kepadanya. Ada apa sebenarnya sama Luqman Al-Hakim? Para jamaah, wasiat Al-Quran itu indah, tapi sebagian orang mencari kata-kata hikmah di luar Al-Quranul Karim. Kita kadang kalah sama bangsa jin. Dalam Al-Quran ada surat Al-Jin. Apa yang Allah ceritakan tentang bangsa jin tatkala mereka menyimak Al-Quranul Karim? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Subhanallah.
Itu bangsa jin. Mereka mendengarkan Al-Quran dan kata mereka, kita mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ajib jamaah. Begitu menakjubkannya Al-Quranul Karim untuk bangsa jin, sehingga mereka istama, mendengar dan menyimak, sehingga mereka pun jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita kadangkala mendengarkan Al-Quran, coba dalam sehari, dalam 24 jam, berapa menit kita menyimak Al-Quran? Oke, membaca, kita diperintahkan membaca, tapi kita perlu menyimak. Antum kalau mendengar bacaan orang-orang yang Allah berikan kelebihan kepada mereka, Imam Sudais, Imam Shuraim, subhanallah, orang kadang-kala terketuk hatinya walaupun tidak faham, apalagi kalau faham. Suratul Luqman, tadi disebutkan surat ke-31 dari susunan Al-Quran Karim. Allah menceritakan tentang kisah seorang hamba yang diperselisihkan kenabiannya. Apakah dia nabi atau bukan? Tapi pendapat jumhur ulama, dia bukan nabi, tapi dia hamba yang soleh yang Allah berikan hikmah kepada dia. Kita akan lihat hikmah apa sih yang Allah berikan kepada dia. Luqman orangnya tidak putih, tidak tampan, sehingga orang terkesan tatkala memandangnya. Tidak, dia hitam, bahkan rambutnya keriting, bibirnya lebar, hidungnya juga tidak mancung. Disebutkan dia dari Nubah, dari kalangan orang-orang Sudan, hitam jamaah. Tapi bagaimana nih orang bisa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim yang akan terus dibaca oleh umat manusia sampai kelak kiamat? Mungkin semua yang ada di sini lebih tampan dari Luqmanul Hakim, lebih gagah, lebih nyaman dipandang dari sisi fisik. Tapi kita lihat di antara hikmah Luqman sebelum kita baca dalam Al-Quranul Karim. Luqman pernah dipanggil oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Lalu kata majikannya, Luqman, kau datangkan organ dalam tubuh kambing yang paling baik, yang paling bagus. Dipotong tuh kambing. Apa jamaah yang dibawa oleh Luqman? Jantung, al-qalbu, artinya jantung, dan lisan dibawa. Oh, iya, makasih kata majikan. Besok potong kambing lagi. Kau datangkan organ dalam tubuh kambing yang paling buruk. Iya kata Luqman. Dia potong kambingnya, lalu dia bawa sama yang dia bawa, jantung dan lisan. Kata majikannya, engkau itu mengherankan. Kemarin aku minta datangkan yang paling baik, kau bawa jantung dan lisan. Dan hari ini aku minta yang paling buruk, kau bawakan sama dengan yang paling baik kemarin. Gimana itu? Nah, tuh dua organ ini, idza toba, kalau baik nggak ada yang ngalahkan. Kalau lisan seseorang baik, jamaah, lisan, dan hatinya baik, selesai semua urusan. Sebenarnya sebagian orang kadang-kala ngomong, aku nih hatinya baik, tapi lisannya memang agak pedas kalau ngomong. Benar nggak dia? Kayaknya diragukan kebaikan dia. Karena lisan sejatinya adalah gayung. Dia gayung yang menggayung dari hati. Apa itu isi hati? Itulah yang akan keluar di lisan. Maka hati-hati. Dan kata Luqman, kalau sudah buruk, Allahu Akbar, hatinya buruk, jantungnya buruk, dan lisannya buruk, udah, orang ini kayaknya udah bukan manusia. Rasulullah SAW berkaitan dengan hati, beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sa'iru jasad, wa idza fasada sa'iru amali au jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu organ.
yang kalau dia baik semua akan baik. Tapi kalau buruk semuanya jadi buruk, jemaah. Maka kenapa orang yang selamat pada hari kiamat hanya orang yang datang menjumpai Allah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nggak bermanfaat harta, rumah yang luas, mobil yang banyak, usaha, aset yang berlimpah ruah, nggak bermanfaat. Anak-anak yang sukses nggak bisa bantuin bapaknya, kecuali satu manusia yang dia datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Itu nasihat Luqman kepada majikan tentang hati dan lisan. Dan yang kebanyakan memasukkan manusia ke neraka itu lisan. Kalau hati kita nggak tahu dengan isi hati orang ini, dia itu baik apa buruk, tampaknya baik, tapi yang tahu hatinya Allah. Tapi kalau lisannya kita dengar, kita bisa merekam ucapan-ucapan dia. Ada sebagian ucapan manusia yang dia tidak memperhatikan ucapan itu. Artinya menurut dia ucapan ini nggak dosa, nggak apa. Dia masuk ke neraka jahanam selama 70 tahun dia masuk ke sana. Gara-gara lisannya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita akan membaca nasihat Luqman di ayat 12. Harapan ana yang punya HP yang ada Qur'annya dibuka, sehingga antum tidak hanya mendengar. Kita disuruh mendengar, tapi kita juga disuruh membaca. Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Kata Allah, kita telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Sebuah, apa artinya hikmah, coba? Di antara makna hikmah adalah al-ilmu al-nafi' wal-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, itu hikmah. Di antara makna hikmah adalah wad'ul asya' fi mawadhi'iha, meletakkan sesuatu di tempatnya. Topi ini baik, tapi kalau ditaruh di kaki nggak baik. Kos kaki bagus, mungkin kau beli kos kaki harganya 1 juta, tapi kalau kau pasang di tanganmu, apa kata orang? Masya Allah, ada rejal keluar dari rumah sakit jiwa mungkin. Salah pakai tempatnya. Al-hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Di antara makna hikmah. Dan kita akan lihat beberapa hikmah dari nasihat Luqman. Kalau dia benar, Allah telah berikan hikmah. Allah mengatakan, وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Orang yang Allah kasih hikmah, maka Allah berikan kepada dia kebaikan yang banyak sekali, walaupun miskin. Luqman bukan orang kaya, tapi orang yang diberi hikmah, subhanallah. Maka para jamaah, kita perlu memohon kepada Allah al-hikmah. Allahumma atina al-hikmah. Berikan kepada kami hikmah. Jangan cuma minta duit. Pengen mobil, ya Allah, Allahumma rzuqni sayyaratan jadidatan bi ghairi dain. Ya Allah, Allah, aku minta mobil yang baru tapi nggak utang. Ya Allah, itu cuma mintanya mobil. Minta yang lebih dari itu, sama hikmah. Di antara hikmah yang Allah berikan, anishkur lillah. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Syukur kepada Allah adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Dan ingat, ada 3 rukun syukur. Anak nggak bawa hadiah dan panitia tidak menyediakan hadiah, tapi anak mau tanya, panitia ada hadiah nggak? Ada, insya Allah. Nanti kalau datang lagi dibagi hadiahnya. Baik, yang mau jawab, catat. Mana Erik? Erik kok menghilang, Erik? Jangan menjauh sini, jangan jauh-jauh duduknya. Lihat tuh yang nanti jawab kasih hadiah. Nah, siapa yang mau jawab? 3 rukun syukur. Kita ini tidak akan mencapai puncak syukur kecuali 3 rukun itu ada. Nah, jamaah.
3 rukun bersyukur. Maksudnya nih hamba, kita tahu ada rukun sholat. Kalau rukunnya kurang, nggak sah sholatnya. Ada rukun haji. Kalau rukunnya kurang, nggak sah hajinya. Kita kalau bersyukur kurang 1 rukunnya, maka tidak sempurna syukur kita. Walaupun kita tiap hari mengatakan Alhamdulillah 1000 kali, Alhamdulillah 2000 kali, tapi ada rukun yang kurang. Fadhal jamaah, 3 rukun syukur. Ibnu Qayyim menjelaskan itu harus ada di diri hamba yang bersyukur. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Yang pandai mensyukuri nikmat itu sedikit. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal, agar di akhir salat, di penghujung salat dia berdoa fi duburi kulli salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiap hari suruh minta. Habis sholat, di akhir sholat, sebelum salam kau baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah, 3 rukun syukur. Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Itu rukun yang pertama. Nah, ada yang jawab. Fadhal. Nah, insyaallah. Nih, Erik catat tuh. Hadiahnya apa? Terserah, kasih sandal, kasih apa. Yang penting kasih hadiah. Nah, 3 rukun syukur itu. Yang pertama, al-iqrar bil qalb. Meyakini dengan hatinya kalau ini benar dari Allah, bukan karena usahaku. Benar-benar kita, ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Tidak terbukti, enggak karena usahaku. Aku kan kuliah. Aku kan S2, S3 aku. Allah marhamna ya Rabb. Nah, kau harus meyakini kalau ini bukan karena titelmu, bukan. Banyak orang yang titelnya mungkin lebih tinggi dari engkau. Tapi karena Allah yang ngasih, yakin bahwasanya ini dari Allah. Yang kedua, dengan apa? Dengan ucapan dari hati. Dulu katanya dari mata turun ke hati. Kalau ini dari hati keluar ke lisan. Tadi kita sampaikan bahwa lisan ini gayungnya hati. Ketika kau yakin bahwasanya itu nikmat dari Allah, maka akan muncul di lisanmu Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, subhanallah jamaah, beliau itu dalam kondisi suka dan duka terus bersyukur. Dalam kondisi suka, beliau mengatakan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itu ucapan Rasul SAW. Tapi kalau lagi susah, apa jawaban beliau? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Dalam segala keadaan, pujian itu hanya milik Allah. Seperti itu seharusnya seorang muslim. Lisannya senantiasa bertahmid kepada Allah. Kalau kau mendapati kesusahan, kesulitan, tapi bukankah banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu? Ana masih ingat dulu pernah ana sampaikan, mungkin sebagian belum dengar, kisah Syaqiq al-Balkhi dengan gurunya Ibrahim bin Adham. Ketika gurunya mengatakan, akhbirni kaifa anta ya Syaqiq. Syaqiq, kasih tahu aku gimana kau menghadapi kehidupan. Kata Syaqiq, amma ana idza ruziqtu ta'intu wa idza muni'tu sabartu. Kalau aku menghadapi kehidupan ini, kalau dapat rezeki, ya aku makan. Kalau dapat rezeki, aku makan. Kalau nggak ada rezeki, aku dihalangi dari rezeki, ya aku sabar. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di kampungku sama kayak gini nih. Kayak kau nih. Anjing-anjing di kampungku itu kalau dikasih daging dia makan. Nggak dikasih dia diam sabar. Syaqiq seakan-akan ditampar oleh gurunya. Masa aku kayak anjing? Sebagian kita benar kayak anjing. Kau dapat rezeki, ya Allah, restoran, makan. Kau nggak dapat, ya ngapain, ya udah.
duduk. Tapi ada yang kerjanya hanya seperti itu. Apa kata Syekh? Amma ana, kata Ibrahim, amma ana idza ruziqtu athartu. Ini rukun syukur yang ketiga sebenarnya. Wa idza muni'tu syakartu. Aku kalau dapat rezeki, aku berbagi sama orang. Aku lihat siapa yang lebih membutuhkan, aku kasih. Kalau dapat rezeki. Wa idza muni'tu, kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur. Kenapa bersyukur? Nikmat Allah itu banyak. Kau pikir nikmat itu hanya makanan, hanya duit, hanya gaji, hanya hari ini dapat untung? Allah jamaah, nikmat sehat itu jauh lebih berharga daripada nikmat harta. Ana mau tanya sama antum dapat duit 1 M tapi stroke, atau antum nggak dapat duit tapi sehat, milih mana tuh? Hah? Dapat duit sehat, syukur jamaah, nggak bersyukur sama Allah. Nah, orang maunya gitu, tapi ada pilihan dalam kehidupan ini. Kita lihat bahwasanya subhanallah, nikmat Allah itu banyak. Kata Ibrahim, aku kalau dapat rezeki, aku berbagi, aku lihat orang yang lebih membutuhkan, aku kasih. Dan kalau aku dihalangi, aku bersyukur sama Allah. Dan bisa jadi dengan dihalangi dari rezeki itu jauh lebih nikmat daripada kau punya rezeki. Banyak orang ketika nggak punya rezeki, dia datang ke rumah Allah. Banyak orang ketika dia hari itu susah, dia menghamparkan sejadahnya. Nikmat sujud dia 1 kali dengan nikmat ribuan juta yang dia miliki jauh lebih nikmat. Dia bisa bersujud untuk Allah. Orang itu akan menyesal pada hari kiamat, bukan karena duitnya kurang, enggak, tapi karena ibadah dia tidak amalkan. Baik, yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah kasih telinga, kau gunakan untuk apa telinga itu? Untuk mendengarkan musik-musik atau untuk mendengarkan firman Allah Jalla Jalaluhu. Allah kasih kau mata, kau gunakan untuk apa mata itu? Kau gunakan untuk melihat Al-Quranul Karim atau pemandangan-pemandangan yang Allah haramkan. Allah kasih kau kaki, kau gunakan untuk kemana tuh kaki? Kau lebih sering ke pasar apa lebih sering ke rumah Allah? Coba tanyakan. Kita ini, aku punya kaki ini, berapa tahun aku pakai? Yang umurnya 50 tahun, anggap dari 10 tahun dia mulai faham. Berarti 40 tahun, tanyakan 40 tahun kemana aku gunakan kakiku? Lebih sering ke sawah, lebih sering ke tempat kerjaku, apa lebih sering ke rumah Allah Jalla Jalaluhu? Kita perlu menanyakan hal itu kepada diri kita. Ini sebagai bentuk syukur. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian itu hitung, perlu kita perhitungan nih. Nikmat yang Allah berikan dan apa yang sudah kita lakukan paling tidak. Baik, kembali kepada Luqmanul Hakim. Baik, berbicara tentang syukur, Allah mengatakan, waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya manfaat syukur itu untuk diri sendiri. Jadi kita tidak akan memberikan manfaat buat Allah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadaku, kata Allah. Kalian juga tidak akan pernah bisa memberikan bahaya buat aku, kata Allah. Nggak akan bisa. Yang bersyukur untuk diri sendiri. Waman kafar, kalau ada yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tuh maha kaya. Andai kata seluruh penduduk Jember ini tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah, itu tidak akan membahayakan Allah. Yang bersyukur untuk dirinya. Yang kufur, Allah nggak butuh. Dan bahaya dari kemaksiatan itu akan balik kepada dirinya sendiri. Qarun ketika tidak bersyukur kepada Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Bayangkan, yang Allah azab itu bukan cuma dianya, dia dan rumah tempat dia habis, tenggelam, nggak kelihatan lagi, ditelan bumi. Wa idh qala Luqmanu libni, kita akan masuk kepada nasihat Luqman libni. Nasihat ini sebenarnya sering disampaikan oleh khatib, oleh penceramah, tapi kita perlu mengulanginya agar nasihat itu menjadi sesuatu keyakinan yang perlu kita terapkan. Sesungguhnya kebohongan kalau sering disampaikan
kadangkala dipercayai sama orang. Antum pernah bosan nggak dapat berita Jakarta banjir, Jakarta banjir, nanti Jakarta banjir, Jakarta banjir, terus Jakarta. Kita terus dengar tuh Jakarta banjir, dan kita tahu memang ada banjir di Jakarta, tapi kita nggak bosan. Kenapa? Tatkala menyimak, mendengar nasihat-nasihat, kata-kata hikmah yang Allah turunkan dalam Al-Quran Al-Karim, kita bosan. Jangan. Allah mengatakan, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada putranya, kepada anaknya, dia memberikan nasihat. Sering orang tua manggil anaknya, ngasih nasihat. Nah, kau jangan males. Nah, kau belajar. Nah, kadangkala kebanyakan nasihat orang tua itu untuk kesuksesan dunia. Kita perlu orang tua. Ini Luqman, anaknya Luqman. Lihat apa nasihat. Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, wahai Ananda. Tidak dipanggil namanya, tapi dipanggil dengan hubungan dia dengan bapaknya. Panggilan ini akan membuat anak merasa diperhatikan sama bapaknya. Akan membuat anak berpikir yang sedang memanggil ini ayahnya, yang menjadi penyebab terciptanya dia di muka bumi ini. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad. Kita lanjutkan jamaah. Ingat, nih Luqman memberikan pelajaran buat kita. Kalau ngasih nasihat anak itu, panggil dengan nama yang baik. Kadang-kala orang tua marah sama anaknya, keluar ucapan-ucapan yang buruk. Kadang-kala ya nama-nama binatang diberikan kepada anak, kata-kata yang jorok. Panggil ya bunaya, aku mau ngomong sama engkau. Apa nasihat Luqman? La tusyrik billah. Ini nasihat yang pertama. Jangan engkau berbuat syirik dengan Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam kehidupan ini. Dosa yang paling besar jamaah, yang sebagian orang meremehkannya, itu syirik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan nasihat kepada para sahabatnya tentang kesyirikan. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Kalian mau nggak aku kasih tahu dosa besar yang paling besar? Dosa besar paling besar. Yang pertama apa? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menyekutukan Allah, menjadikan untuk Allah sekutu padahal dia yang menciptakan engkau. Gimana kau? Subhanallah. Di masa jahiliyah ada salah seorang sebelum diutusnya Islam yang dia terkenal mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Namanya Amr bin Zaid bin Nufail. Dia itu berusaha mencari kebenaran. Pernah dia itu menyandarkan dirinya ke Ka'bah. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang, kalian itu gimana sih? Asya khalaqah Allah wa anzala lahal ma wa ambata lahaz zara. Kalian itu gimana sih? Tuh kambing, Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan rumput. Dia makan tuh rumput dari rumput Allah SWT. Lalu kalian sembelih untuk selain Allah. Gimana kalian lakukan itu? Ini di masa jahiliyah. Maka dia dikenal, dia mengatakan, aku tidak di atas agama kalian, aku di atas agama Ibrahim alaihi salam. Dia melihat kesyirikan jamaah. Ada sebagian umat Islam yang masih melakukan kesyirikan. Sesajen-sesajen yang sampai hari ini masih kita lihat di kampung-kampung muslim, di sawah-sawah orang Islam ada sesajen. Untuk Allah? Bukan.
Ustaz, kok tahu bukan untuk Allah? Karena Allah nggak minta itu. Berarti untuk siapa kau berikan? Kan untuk selain Allah. Masih ada orang yang potong ayam, kemudian kepalanya disimpan, kemudian disuguhkan, ditaruh di pojok rumah. Untuk siapa? Untuk Allah? Enggak. Kau tahu, orang yang melakukan itu tahu kalau itu bukan untuk Allah. Kerbau yang disembelih kemudian dilemparkan ke lautan, diarak bersama oleh sebagian umat Islam. Untuk siapa? Untuk Allah? Bukan. Maka para jemaah, kita harus tahu mana yang untuk Allah dan mana yang seharusnya tidak boleh kau berikan kecuali untuk Allah. La tusyrik billah. Tidak dalam rububiyahnya. Rububiyah artinya Allah itu pencipta, Allah yang memiliki. Kita nggak boleh meyakini bahwasanya ada kekuatan lain yang mengatur bumi ini. Kalau yang ngatur padi siapa? Siapa yang ngatur padi? Yang numbuhkan padi siapa? Allah. Kenapa ada Dewi Sri? Ini syirik fi rububiyah. Kesyirikan dalam masalah hak Allah, dia sebagai pencipta. Nggak ada Dewi Sri. Siapa Dewi Bumi? Pertiwi. Antum kadang-kadang dengar Bumi Pertiwi. Ini bentuk kesyirikan jamaah. Bumi itu bukan milik Pertiwi. Siapa pencipta bumi? Allah. Innal arda lillah. Bumi itu milik Allah. Kenapa kau katakan bumi Pertiwi? Katakan bumi Allah. Karena Pertiwi itu yang diyakini Dewi yang menguasai bumi, dan masih banyak dewa-dewi yang diyakini, dan sebagian umat Islam masih meyakini itu. Bayangkan, ini Luqman ngasih nasihat anaknya. Anaknya orang Islam, jemaah. Bukan orang kafir anaknya. Sebagian orang Islam kalau dikasih nasihat tentang kesyirikan, loh, kita ini orang Islam, Pak. Emangnya orang Islam tidak berbuat syirik? Tidak mungkin berbuat syirik. Siapa yang bilang? Kenapa nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, andai kata engkau Muhammad alaihi salatu wasallam berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, amalmu semua gugur. Maka nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang kesyirikan, ini sebenarnya nasihat yang harus disampaikan. Apalagi tontonan televisi jamaah. Kembali kepada syirik rububiyah. Ada film namanya Avatar, film kartun yang ditonton anak-anak. Di situ ditampakkan bahwasanya ada yang bisa mengatur angin, ada yang bisa mengatur api, ada yang bisa mengatur hujan, air. Padahal semua itu milik Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan dianggap remeh masalah kesyirikan. Umat Islam, kita harus tahu bahwa sebelum Islam datang ke sini, negeri ini dikuasai oleh agama Buddha dan Hindu. Makanya kalau kita lihat masih banyak candi-candi. Di Trawas sana ada namanya Candi Sewu. Candi Sewu. Penduduknya semua daerah candi itu Muslim. Nggak ada yang Hindu atau Buddha. Tapi ternyata sebagian Muslim masih ada yang berangkat ke Candi Sewu. Ngapain ke sana? Jadi lihat. Mungkin mau lihat-lihat, oke, bukan kesyirikan. Kau lihat-lihat, tapi kau bisa melihat kesyirikan dan kau biarkan nantinya. Ada yang kesana untuk cari wangsit. Nah, ana sejak pulang dari sana, alhamdulillah, toko ana tambah lancar. Ya, ada orang yang seperti itu. Ingatlah, tusyrik billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menasehati sepupunya, apa kata dia? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kau butuh pertolongan, minta sama Allah. Kata Luqman kepada anaknya, inna syirk. Kenapa nggak boleh berbuat syirik? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Perbuatan syirik itu. Semua dosa ada harapan diampuni. Semua dosa. Selain syirik. Seorang yang membunuh 1000 manusia, lalu dia bertobat, ada harapan diterima tobatnya. Orang yang berzina puluhan kali, mati dalam kondisi melakukan zina, masih ada harapan dia
diampuni oleh Allah Jalla Jalal. Tapi kalau orang sudah berbuat syirik syai'an, sedikit, tidak diampuni sama Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni untuk disyiriki. Ada seorang yang bertanya, Ustaz, kenapa syirik kok tidak diampuni? Zina, yang mungkin sebagian orang berpendapat zina lebih buruk dari kesyirikan. Kalau antum lihat seorang berzina 5 kali bawa perempuan, kemudian satu orang potong ayam di depan pintunya untuk minta penjagaan. Antum lihat lebih parah mana? Orang kan berkata, ini berzina nih. Yang itu, oh biasa itu. Subhanallah. Dia nyembelih untuk siapa? Untuk Allah. Maka hati-hati. Kita perlu belajar agama kita. Ini nasihat Luqman kepada putranya. Agar tidak berbuat kesyirikan. Masya Allah. Masya Allah jemaah. Nah. Jadi karena pemandangannya anak-anak. Kembali, ini nasihat buat anak sebenarnya. Tapi ada anak-anak yang belum paham. Kapan nasihat itu diberikan kepada anak? Ketika umur 3 tahun? 4 tahun? 5 tahun? 6 tahun? Belum paham. Tapi ketika anak itu sudah mulai bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri, nah itu sudah bisa dikasih nasihat. Sudah mumayyiz. Udah beda. Oh iya. Kadang-kala ada anak yang nggak tahu. Antum jangan ngasih nasihat ini. Tanya tangan kanannya mana dia. Nggak tahu. Maka kita perlu tahu kapan memberikan nasihat ini kepada anak. Waktu, tempat, dan kondisi itu perlu dipertimbangkan tatkala memberikan nasihat. Kembali kepada nasihat kesyirikan jemaah. Berikan. Selamatkan anak-anak kita dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, hindarkan aku dan anak keturunanku dari berbuat syirik, ya Allah, dari menyembah berhala-berhala. Kezaliman yang nyata jemaah. Tadi anak sempat terputus. Sebagian ulama menjelaskan kenapa zina masih diampuni, mencuri masih diampuni, merampok masih diampuni, memperkosa pun sampai dibunuh masih ada harapan diampuni. Karena itu amalan, ada syahwat di diri kita untuk melakukannya. Antum melihat wanita senang, ada syahwat. Tapi ada syahwat di manusia untuk melakukan kesyirikan? Enggak ada. Ada syahwat kepingin nyembah patung? Enggak ada. Tapi ngelihat perempuan ada syahwat. Ngelihat fulus, Masya Allah kepingin. Lihat mobil kepingin, ada syahwat. Tapi kalau kesyirikan nggak ada syahwat. Maka Allah katakan itu benar-benar kezaliman yang nyata jemaah. Kezaliman yang nggak bisa dipungkiri. Akalmu di mana? Allah menciptakanmu. Ailahun ma'allah. Apakah ada yang menciptakan? Ada yang berhak disembah selain Allah? Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah semuanya. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Di surat Luqman Allah ceritakan, ini semua ciptaan Allah, tuh langit, tuh bintang, tuh pohon, semua ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan kepadaku, terangkan kepadaku, kasih tahu aku mana yang diciptakan oleh selain Allah. Tidak ada. Rumput siapa yang menciptakan? Semuanya Allah. Nyamuk yang terbang, binatang-binatang kecil yang kita lihat nih, itu Allah yang menciptakan semuanya. Terus kau meminta kepada selain Allah, kau meyakini ada kekuatan, ada yang bisa. Atau kau menjadikan perantara antara engkau dengan Allah seperti orang-orang kafir musyrikin. Orang-orang kafir Quraisy, apakah mereka tidak percaya sama Allah? Percaya mereka. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka haji, mereka menghormati jemaah haji. Mereka memberikan makanan dan minuman untuk jemaah haji dalam kondisi mereka musyrik. Mereka tahu sama Allah. Wala in sa'altahum, kalau kau tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? Apa jawabannya? Allah. Mereka tahu yang menciptakan itu Allah. Tapi kesyirikan mereka bukan dalam rububiyah. Dalam peribadatan. Mereka beribadah untuk selain Allah. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Yang mencipta
yang memiliki, yang mengatur, yang mengurusi, itu yang berhak disembah. Kalau butuh apa-apa, maka kau minta tolong sama Allah. Siapa yang menciptakan lautan? Allah. Siapa yang menghembuskan angin? Allah. Terus kenapa kau sembelih itu kerbau untuk Nyai Roro Kidul? Nah, ada jamaah sampai hari ini bahkan dikatakan itu kearifan lokal, itu kesyirikan lokal. Nah, perlu kita tahu, Islam itu agama yang tidak memerangi tradisi. Enggak, menghargai tradisi, menghargai adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Enggak. Islam itu mengakomodir tradisi-tradisi dan kebiasaan yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat. Fadhol, monggo dilakoni, silahkan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, mana yang lebih didahulukan? Allah dan syariatnya. Maka berkait kearifan lokal, silahkan dicari kearifan lokal. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena kita negeri ini negeri yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Maka kalau ada orang yang menyembah selain Allah, itu bertentangan dengan apa yang diyakini di negeri ini. Karena la ilaha illallah. Maka semua bentuk tradisi budaya itu diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Jalla Jalaluhu. Syirik walaupun dibungkus dengan keindahan, kalau bertentangan dengan syariat tinggalkan. Lalu Allah mengatakan di ayat 14 ini, 14-15, apakah ini wasiat Luqman atau itu wasiat Allah? Yang rajih itu wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Luqman memberikan wasiat tentang tauhid yang merupakan kunci masuk surga seorang hamba, la ilaha illallah, tidak berbuat syirik. Setelah itu Allah memberikan wasiat agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walidayhi, walid itu artinya yang melahirkan. Sebenarnya siapa yang melahirkan? Ibu. Tapi dalam konteks ayat ini Allah menyebutkan walidayhi karena bapak juga termasuk yang punya peran dalam kelahiran itu. Untuk berbuat apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi setelah hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, kau jaga orang tuamu. Kenapa? Allah ceritakan kenapa kau harus berbuat baik sama orang tua. Karena ada orang yang masih tidak sadar kenapa dia harus berbaik kepada orang tua, padahal dia sudah ngasih orang tuanya ini itu macam-macam. Subhanallah, Allah katakan hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibunya ngandung dia, bapak udah nggak disebut lagi. Allah lanjutkan tentang ibu, karena peran ibu jauh lebih besar dari bapak. Bapak nggak perlu iri, karena memang kerjaan ibu itu jauh lebih berat daripada kerjaan cari fulus ya ma. Antum nih bapak, anda mau tanya, antum mau nggak digaji 2 juta ngurusin anak? 2 juta ngurusin anak, gendong anak, ngasih makan anak, masya Allah. Insya Allah 2 hari antum kabur dari rumah itu. Ya Allah, na'udzubillah. Bukan kerjaan, dan antum tidak mampu melakukan hal itu. Ummu, ibunya yang hamil dia. Hamil, bapak tidak ikut-ikut. Oleh karena itu haknya ibu di atas bapak, karena dia hamil. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn, dalam kondisi ibu ini bukan orang yang perkasa. Fisik seorang ibu itu tidak seperti fisik seorang bapak. Masya Allah, bapak bisa mengangkat beban mungkin 50 kilo digotong sama dia. Tapi coba disuruh bawa beban 5 kilo ditaruh di perutnya. 5 kilo ya, taruh di perutnya, dia bawa sholat, bawa kerja, bawa makan, bawa tidur selama 9 bulan. Bisa dia melakukan itu. Padahal dia seorang binaraga, nggak ada yang kuat. Tuh seorang ibu dalam kondisi lemah, Allah kasih kekuatan. Allah kasih kekuatan, tapi dia lemah, tetap dia itu lemah. Kondisi dia ketika hamil, muntah-muntah, makan nggak enak,
Bahkan dikatakan seorang ibu itu kalau sudah hamilnya umur 7 bulan, itu beratnya bisa 10 sampai 15 kilo jemaah. Sama air ketubannya, sama ari-arinya yang dia bawa. Mulai dia berdiri susah. Bapaknya ketika ngelihat istrinya sudah kayak gini, Masya Allah, koi kawin menengah. Lihat istrinya, subhanallah. Dia tidak menghargai itu ibu yang ngandung anak. Itu anakmu tuh. Lahir nasabnya ke siapa? Bapaknya. Bapaknya. Anak. Nggak ada orang, mungkin jarang orang yang tahu ibu anak. Orang hanya tahu Syafiq bin Riza bin Hasan Baslam. Cukup itu buat bapak sudah. Tapi kebaktian anak kepada ibu 3 kali lebih dari bapak. Karena apa? Karena dia yang hamil jemaah. Ibu. Kemudian yang melahirkan siapa? Ibu. Dan ibu itu mempertaruhkan nyawanya demi kita keluar. Kita bisa keluar nih, ibu mempertaruhkan nyawanya. Baik yang sesar atau yang tobi'i, yang normal. Jangan dikatakan yang sesar enak, enggak jemaah. Yang sesar pun subhanallah, ada yang sampai keluar nanah-nanah di jahitannya demi mengeluarkan engkau. Dia gerak harus pelan-pelan, ini itu, Allahu Akbar. Demi engkau, dia rela membelah perutnya demi engkau. Dan rasa sakit ibu ketika mengeluarkan itu anak, dikatakan kontraksinya itu ketika sakit mulai 5 menit, kemudian nanti ketika mulai keluarkan itu seperti tulang dipatahkan jemaah. 1, 2, 3, seperti itu sakitnya ibu melahirkan. Kemudian engkau tidak berbakti kepada ibu. Wa fisaluhu fi amain. Ketika tuh anak lahir, nggak bisa apa-apa kita sama sekali. Makhluk yang lemah ditaruh, mau ditinggal 2-3 hari kau mati di sana. Tapi ibumu, ibu yang gendong, disusui, nangis, datang ibunya. Benar-benar kita tidak bisa berbuat apa-apa jemaah. Bisa makan, doa aja nggak bisa. Apalagi kau mau bergerak cari makan. Selama berapa tahun kau diajarin jalan. Ibu, bapak tahu-tahu senang anaknya bisa ngaji. Insyaallah. Barakallahu fikum. Hada waladi. Ini anakku tadi. Bisa ngaji anakmu, nggak bisa ngaji, ada ibunya ini. Ini gara-gara ibunya ini. Subhanallah. Subhanallah. Ini kadang-kala suami-suami nggak bertanggung jawab jemaah. Mau enaknya aja. Ingat, makanya hak seorang ibu, karena dia yang hamil, dia yang melahirkan, dan dia yang menyusui dan merawatnya. Karena itulah ibu itu 3 kali di atas bapak harus dihormatin dan disayang. Seharusnya itu yang kita lakukan. Allah ingatkan di sini, ada disebut bapak. Kalau ada seorang bapak yang mengatakan, Ustaz kenapa? Ibu lagi. Naam, karena memang Allah menyebut ibu. Ibu lagi, iya ibu lagi, dan terus. Dan Rasul SAW mengatakan ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru bapakmu. Para jamaah rahimakumullah, di sini Allah mengatakan anishkurli, hendaklah engkau bersyukur kepada aku, kata Allah. Kembali kepada syukur. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Di sini Allah mengingatkan hak dia sebagai pencipta dan hak orang tua sebagai penyebab lahirnya kita di muka bumi ini. Para jamaah, kalau nggak ada kebaikan ibu kita kecuali dia hamil dan melahirkan kita. Karena mungkin sebagian mengatakan, Ustadz, anak ini Ustadz lahir procot, ditinggal sama ibu, dibuang sama ibu. Apakah anak harus berbakti sama ibu? Nah, iya, harus berbakti. Karena di perut ibumu kau 9 bulan, kau tinggal di perut ibu, kau makan dari darah ibumu. Dan ibumu ketika melahirkanmu, itu dia mempertaruhkan nyawanya. Walaupun mungkin dia tidak punya hati untuk merawatmu karena 1 dan 2 hal. Dia membuangmu. Tetap kau cari ibumu, karena posisi dia nggak akan berubah. Kau cari bapakmu. Kau bersyukur kepada kedua orang tuamu sebagai syukur kepada Allah SWT. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada orang tuanya. Jamaah, kita tidak akan pernah bisa membalas budi orang tua. Enggak.
Bayangkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar juga, dia melihat ada orang yang menggendong ibunya tawaf, dari Yaman. Jarak Yaman ke Mekah itu berapa kilo? Kira-kira 2000 km. Dia gendong ibu untuk melaksanakan haji. Ketika tawaf dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, inni laha ba'iruhal mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhar. Kata dia, aku nih buat ibuku adalah tunggangan yang tunduk buat dia. Kalau itu onta-onta ditakutin, digesu itu bahasa Indonesianya apa? Diusir, diberdirikan ya, digerakkan supaya dia berdiri. Aku tetap, aku jaga ibuku. Karena onta kalau diusir atau digerakkan ya, dia kadang-kala lari gitu. Ketakutan, sehingga yang naik di atasnya bisa terjatuh. Adapun aku, enggak. Ibuku tetap tenang di atasnya. Lalu dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar, aturani jazaituha. Menurutmu, kira-kira aku sudah balas dia belum? Menurutmu? Enggak. Wala bizafratin min zafaratiha. Satu rasa sakit dia ketika dia mengeluarkanmu dari perutnya, itu belum kau. Satu. Para sahabat, itu satu. Apalagi kebaikan yang lainnya. Sebagian anak merasa telah membalas budi dengan membelikan rumah kepada orang tuanya, kasih mobil sama orang tuanya, kasih duit, kasih kenyamanan. Lalu dia mengatakan, aku sudah berbuat baik kepada orang tuaku, aku sudah balas kebaikan dia. La zafra, satu rasa sakit, tarikan nafas ketika dia mengeluarkan, itu belum kau balas. Andai kata kau berikan semua hartamu kepada orang tuamu, kepada ibumu khususnya, engkau belum membalas kebaikannya. Umar bin Khattab juga pernah ditanya tentang seorang yang merawat ibunya. Ibunya sudah sakit, sudah berbaring di atas ranjang. Dia mengatakan, ana dhahri matiyatuha, punggungku ini jadi kendaraan buat ibuku. Aku yang membersihkan dia. Wa asrifu wajhi, aku bersihkan dia dan aku palingkan wajahku, aku supaya tidak melihat aurat ibundaku. Nggak ada yang merawat ibundaku kecuali aku, kata dia. Begitulah aku balikkan ke kasurnya. Seperti itu aku lakukan kepada ibundaku. Aturani jazaituha, apa kau melihat aku sudah balas kebaikan dia? Kata Umar, lah, enggak. Orang ini langsung protes, wahai Amirul Mukminin, bukankah aku telah berbuat kepada dia sekarang seperti dia berbuat kepada aku ketika aku kecil? Sama, nggak beda. Apa kata Umar bin Khattab? Iya, tapi kau harus ingat, kata Umar bin Khattab, ibumu merawatmu ketika kecil seperti ini, dan dia berharap engkau bisa berumur panjang. Sedangkan engkau merawat ibumu dalam kondisi seperti ini, kau berharap ibumu cepat mati. Subhanallah. Kadang-kala kita sampai titik capek merawat orang tua mungkin. Tapi ingat, itu pintu surga yang seharusnya kita berusaha untuk memanfaatkan pintu surga itu. Salah seorang alim min ulama salaf, pernah suatu hari ibunya mati, dia antarkan ke kuburan, dia nangis, dia sedih banget. Orang-orang tanya, kenapa kok sedihnya kok keterlaluan kayak gitu? Ya gimana aku nggak sedih? Salah satu pintu surga sudah ditutup buat aku. Dan kita lanjutkan jamaah. Kebaktian seorang anak kepada orang tua pada hakikatnya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan ingat kita akan mendapatkan balasan seperti perbuatan kita. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, insya Allah anaknya akan berbakti. Ada pesan Umar, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kau berbaktilah kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti sama engkau. Gak usah takut. Akan berbakti itu anak-anak kepada kita. Maka jangan merasa pelit memberikan sesuatu kepada orang tua. Kadang-kala sebagian orang kalau sudah sukses, orang tuanya dijadikan supir, dibawa dari kampung bawa ke kota, tapi jadi supir. Ibunya
disuruh merawat anak. Na'udzubillah. Oke, nenek, kakek itu senang gendong cucu, tapi tidak untuk selamanya. Dia sudah nggak kuat punggungnya, jemaah. Jangan kau kasih selendang kepada nenek tuh anak, suruh dia gendong. Udah capek punggung dia gendong engkau ketika kecil. Kau sekarang masih minta anakmu digendong sama dia. Mungkin dia nggak bisa nolak. Karena apa? Karena orang tua ketika sepuh merasa dia butuh sama anaknya. Dia merasa anak yang ngasih makan dia, anak yang berbagi kepada dia. Subhanallah jemaah. Sehingga kadang-kala anak semena-mena kepada orang tuanya. Enggak, jemaah. Kalau mungkin neneknya mau gendong-gendong nggak apa-apa. Untuk menghilangkan kerinduan dia. Tapi setelah itu kau ambil. Jangan kau titipkan kepada orang tua. Capek jemaah. Ana merasakan subhanallah. Ana kemarin ketika di Bandung, ana berapa kali gendong Yusuf. Ana rasakan tangan ana sampai hampir keple. Gendong dia itu. Sampai nggak ada tenaganya. Kenapa akhirnya ibu harus pakai selendang? Karena nggak kuat dia dengan tangannya itu. Maka bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, dia berusaha memberikan semua yang diinginkan oleh orang tuanya. Semampu dia. Baca tuh surat Al-Isra ayat 22-23. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk lebih berbakti kepada orang tua ketika tua, ketika sudah sepuh. Kalau bapak ibu kita masih muda, mungkin dia nggak butuh sama antum. Antum yang butuh sama dia. Sehingga kebaktian antum kepada orang tua yang masih muda, kadang-kala kebaktian itu karena takut. Antum nurut karena takut. Nggak dikasih ini, nggak dikasih itu. Tapi tatkala antum yang ada di atas, di situ diuji kebaktian antum kepada orang tua. Wa in jahada, Allah mengatakan apabila keduanya memaksamu ala an tusyrika bi, memaksamu untuk berbuat syirik, ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kau jangan taat kepada keduanya ketika orang tua menyuruh anaknya berbuat syirik. Enggak, kita enggak taat, tapi berbakti tetap, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua yang kafir tidak berarti putus kewajiban berbakti anak kepada orang tuanya. Enggak putus. Kau tetap punya kewajiban berbakti. Kafir bapakmu, iya. Nih kadang-kala kita melihat orang tua kita mungkin belum kenal sunnah, belum kenal Islam yang benar, masih banyak penyelewengan. Akhirnya anak nggak mau berbakti sama orang tuanya. Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kewajiban untuk berbakti tetap. Cuma ketaatan untuk berbuat maksiat la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh kita taat kepada makhluk dalam urusan kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di antara penyebab turunnya ini disebutkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang masuk Islam dalam kondisi muda. Umurnya ketika itu masih 17, di bawah 20 dia. Masih muda. Makanya kebanyakan yang datang kajian itu anak muda. Seharusnya yang tua sih. Tapi kadang-kala yang tua seperti di masa Rasul SAW, mereka menolak kebenaran. Apalagi yang dilihat, yang menyampaikan sopo sih nyampein. Laung kencing belum lurus. Kadang-kala seperti itu, merasa dia, siapa kau itu? Kau baru belajar berapa? Makanya kebanyakan pengikut Nabi SAW itu anak muda. Anak muda. Karena anak muda itu, ya dia masih belum tertanam di dirinya untuk mengikuti tradisi, untuk apa, enggak. Dia ingin melihat, kalau ini memang benar, dia akan terima. Saat Bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya nggak terima. Ibunya nggak terima. Dia mengatakan, ya Sa'ad, syuf, kalau engkau tidak meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau tidak meninggalkan Muhammad alaihi salatu wassalam dan keluar dari agama Muhammad, maka aku akan mogok makan. Bayangkan, mogok makan itu ternyata sudah ada di masa jahiliyah. Mogok makan ibunya. Aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum sehingga nanti engkau akan dicela oleh masyarakat. Dikatakan, hadza qatilu ummi, ini yang membunuh ibunya. Karena dengan tidak makan akan mati ibunya. Saat tetap berbakti kepada ibunya, dia datang, Umma, ayo Umma makan, dikasih makanan, didulang, di apa, tetap ibunya nggak mau, nggak sampai kau keluar dari agama. Dilihat ibunya sudah mulai kondisi fisiknya mulai melemah,
Dan ternyata ibunya kekeh dengan pendiriannya. Lalu Sa'ad mengatakan, ya Ummah, aku mau ngomong sama engkau ya Ummah. Wallahi, demi Allah, lau anna laki mi'ata nafsin fa kharajat nafsun ba'da nafsin ma taraktu millata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakuli audai. Ibunda, bunda, demi Allah wahai bunda, kalau aku memiliki 100 nyawa dan satu nyawaku, dan kalau engkau memiliki 100 nyawa, engkau ibundaku, lalu nyawamu satu persatu keluar dari tubuhmu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Maka kau silahkan makan, kalau tidak ya udah kau nggak usah makan. Makan ibunya jamaah, karena dia lihat anaknya benar-benar nggak bisa lagi dipalingkan dari kebenaran. Dan itulah iman yang akan membuat seorang hamba merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Ketika keyakinan itu sudah bercampur dengan jantungnya, mengalir di semua tubuhnya sampai ke otaknya, dia tidak akan tergoyahkan. Mau disiksa, mau dibunuh pun, tetap dia akan mengatakan la ilaha illallah. Maka ingat, banyak di antara kita lebih taat kepada perusahaan daripada taat kepada Allah Jalla Jalla. Allah katakan di sini, fala tuti'huma, kau jangan taat kepada kedua orang tuamu. Orang tua nyuruh syirik, lah. Tapi tetap aku berbakti kepada kedua orang tua. Wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada aku. Kita lihat manusia macam-macam. Ada yang berangkat ke timur, ada yang berangkat ke barat. Kita harus ikut siapa? Ayat ini memerintahkan kepada kita supaya kita ini memilih teman yang baik. Cari orang-orang yang jujur. Cari orang-orang yang suka ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti mereka. Thumma ilayya marji'ukum. Kemudian kata Allah, kepadaku kalian akan kembali. Kepadaku kalian akan kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian aku akan memberikan kepada kalian kabar tentang apa yang kalian amalkan. Jamaah, seorang mukmin percaya dengan adanya hari kiamat. Dengan adanya hari kebangkitan, hari kembalinya semua manusia. Semua akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, dimanapun dia hidup, kapan dia mati, dalam bentuk apa kematian dia. Mungkin dia menjadi debu karena dibakar, tapi dia akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, sebenarnya nasihatnya masih banyak. Ini udah jam berapa nih? Nah, baik, ana cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan kajian ini akan rutin insyaallah dilaksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan bisa berjalan. Dan untuk nasihat yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk kepada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga ana bisa menjawabnya. Assalamualaikum. Masya Allah, Ustadz, ana dari Semfulan, dari Sempolan jamaah. Ini antum tahu, yang tanya ini nulis pakai bahasa Arab, mengingatkan kita dengan bahasa Arab dulu, Arab Pegon. Nah, sebelum kemerdekaan itu, tulisan-tulisan itu di beberapa tempat sampai sekarang nama jalan masih pakai Arab model kayak gini. Ustadz, ana dari Simfulan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kalau bahasa Indonesianya Sempolan. Nah. Afwan, mau bertanya. Ana sekarang tinggal sendiri terus. Nah. Tunggu dulu. Ibu ana tuntun untuk beribadah kepada Allah dan ana diberitahu yang sunnah-sunnah ini dalam keadaan ana ini apakah bisa dikatakan berbakti? Nah, iya. Mau bertanya, ana sekarang tinggal ibu, mungkin tinggal ibu maksudnya. Barakallahu fikum ya. Ya, berkaitan dengan orang yang tinggal sama ibunya. Ingat, kebaktian yang paling mulia yang diberikan anak kepada ibunya adalah menuntun ibundanya, menuntun ayahandanya menuju pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang tua yang mungkin tidak ngerti agama, nggak sholat. Lebih utama anak ini mengajak abahnya sholat daripada ngasih duit terus sama abahnya, tapi abahnya tidak sholat. Maka kalau si anak ini menunjukkan kepada ibundanya ini yang sunnah, itu yang sunnah, dengan catatan dia melakukan hal itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jangan marah-marah sama orang tua, nggak pantas. Orang tua marah sama engkau, orang tua Ustaz berbuat syirik, Ustaz, tetap Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kau harus ma'ruf. Sa'ad bin Abi Waqqas dapat ibunya dengan cara yang santun, dia mengatakan semua itu kepada ibundanya. Ajak ibundanya. Usahakan sang anak ini ketika berbicara sama ibunya jangan sok. Tapi dia, ibu, afwan bu, ibu kan nyuruh anak sekolah bu, anak udah belajar dulu, aku dapat ilmu kayak gini bu. Sehingga dia mengatakan, aku ngerti ini karena ibu. Ibu yang nyuruh aku sekolah, ibu nyuruh aku belajar. Alhamdulillah aku tahu akhirnya bu, kayak gini nih bu. Yang ini nggak boleh bu, yang sunnah itu kayak gini. Tunjukkan kepada ibundanya, dan itu bentuk kebaikan yang sangat mulia jamaah. Anak mengajak ibundanya, umpamanya sholatnya masih bolong-bolong. Ibundanya punya utang puasa nggak dibayar, dia bantu, kasih tahu ibundanya. Apalagi kalau ibundanya sudah sepuh ya. Barakallahu fikum. Ustadz, ada seorang suami istri yang baru nikah. Ternyata setelah menikah, kakak laki-laki dari mempelai perempuan mengaku kepada orang tuanya jika ia telah menikah tanpa sepengetahuan mereka. Orang tua sangat terpukul, terutama ayah. Ayah mengancam istrinya bahwa ia akan mengunci rumah untuk istrinya jika ia berani mendatangi pesta pernikahan setelah pernikahan anaknya, setelah akad sirri. Suami yang baru menjadi anggota keluarga itu menyarankan ibu mertuanya mendatangi pesta pernikahan anaknya tadi. Salahkah saran suami tadi menurut syariat? Dosakah ibu tadi karena menentang ayah? Bagaimana solusi terbaik bagi masalah ini? Tunggu, anak ini yang ingin anak fahami. Kayaknya ini orang tua yang laki, nah? Orang tua yang laki. Siapa yang tanya ini? Mungkin bisa orang tua yang laki, orang tua mempelai perempuan, apa orang tua mempelai wanita? Orang tua mempelai wanita. Oke, orang tua mempelai wanita. Jamaah subhanallah. Ingat nih, kita tahu bahwa nikahnya seorang wanita tidak sah kecuali dengan wali. Dia nikah siri itu pakai wali siapa? Bapaknya ada. Dan berpindahnya wali dari bapak kepada kakaknya mungkin, atau nanti kepada anaknya, nanti kepada pamannya. Itu berpindahnya itu berurutan. Ketika memang wali bapak nggak ada, atau bapaknya tidak bisa menjadi wali, atau bapaknya tidak mau menjadi wali, dan hakim menggugurkan kewalian bapaknya, baru berpindah kepada yang lainnya. Makanya salah satu kesalahan, wallahu a'lam. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Kalau tanya salah saran suami tadi menurut syariat, ya salah. Artinya kalau memang mertua dia ini, artinya suami mengatakan kepada istrinya, nak, istriku kau jangan hadir, maka taat. Dan itu bukan taat kepada dalam kemaksiatan, insya Allah, dalam hal seperti ini. Kenapa? Karena kalau itu taat, si istri maksa, kita lihat di sini perkataannya bahwa ia akan mengunci rumah untuk istrinya. Artinya gara-gara istri mendatangi itu pernikahan, si istri tidak boleh balik ke rumahnya, dikunci sudah. Udah, kau nggak usah balik ke sini. Kalau kau keluar, kau mendatangi, berarti kau sudah selesai. Maka yang perlu dilakukan, sang anak ini yang harus minta maaf sama orang tuanya. Datang minta keridhaan kedua orang tuanya, khususnya bapaknya, karena dilangkahin bapaknya itu. Kecuali ada sebab-sebab yang sesuai dengan syariat.
Dan itu kembali kita ada KUA di sini, yang di situ kita bisa bertanya, apakah boleh berpindah kewaliannya atau tidak? Karena bayangkan, gimana orang tua yang selama ini memberikan nafkah kepada anaknya, tahu-tahu besar anaknya yang ngawinkan orang lain. Kau sebagai apa kau kawinkan anakku? Maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi kalau memang yang perlu dilakukan itu, dosakah ibu tadi karena menentang ayah? Ya bisa jadi dosa dalam kondisi seperti ini. Karena ayahnya sedang murka sama anaknya. Anaknya durhaka ini. Anak nggak tahu penyebab dia nikah siri itu apa, wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau penyebab nikah siri karena berzina, naudzubillah min dzalik. Itu lebih parah lagi. Maka kalau sang ayah tidak hadir, itu sebagai bentuk pembelajaran buat anaknya. Dan sang ibu juga tidak hadir, itu untuk memberikan pelajaran kepada anaknya supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Karena ini benar-benar yang satu kemaksiatan, jemaah. Ketika seorang menikah tanpa wali yang resmi. Dan memang hakim itu akan menjadi wali bagi yang tidak ada walinya. Ini bapaknya ada. Allahu Akbar. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah bercerai sehingga tidak berpihak kepada salah satu pihak? Bagaimana juga berbakti kepada orang tua yang tempat tinggalnya jauh dari kita? Baik, ini dua pertanyaan yang penting sekali berkaitan dengan berbakti sama orang tua. Yang pertama, perceraian dalam Islam diperbolehkan. Tapi itu solusi terakhir. Ketika tidak ketemu jalan keluar, maka perceraian diperbolehkan. Perceraian juga harus dengan cara yang ma'ruf. Allah mengatakan, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Kalau wanita-wanita itu sudah hampir habis masa iddahnya, maka kalian balik sama dia dengan cara yang ma'ruf, atau kalian pisah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalau perceraian itu dengan cara yang ma'ruf, insya Allah dampak negatif dari perceraian itu bisa diminimalisir, bisa diperkecil dampaknya. Cerai cerai memang nggak bagus, tapi kadang-kadang harus terjadi. Tapi kalau perceraian dengan cara yang baik, artinya ngomong kayaknya tuh, baca surat tolak juga, Allah jelaskan tolak itu yang syar'i gimana. Orang itu mencerai istrinya dalam kondisi istrinya suci, belum dikumpulin. Kalau sudah dikumpulin nggak boleh menceraikan istrinya, itu termasuk tolak bid'i. Menceraikan istrinya dalam kondisi dia datang bulan, itu termasuk tolak yang bid'ah juga, yang tidak diperbolehkan. Kalau sudah tolaknya itu nggak ma'ruf, dampaknya buruk nanti pada kehidupannya. Dan kebanyakan yang terjadi di yang wallahu alam ya, ana belum mengadakan riset. Kalau ana mengatakan kebanyakan mungkin salah. Tapi banyak di antara kita yang memang tidak tahu hukum perceraian itu. Sehingga perceraiannya berdampak negatif. Ketika anak ikut ibu akan mendikte anaknya supaya benci kepada bapaknya. Bapakmu tuh naudzubillah min dzalik. Dia dulu seperti ini, seperti. Kenapa ibu membuka aib ayahnya? Bukankah kau diperintahkan untuk menutupi aib orang lain? Apalagi ini aib bapak anakmu. Kau buka buat anakmu. Nggak perlu kau ceritakan. Kau tinggal mengatakan, nah memang ibu sama ayah mendapati ketidakcocokannya. Ya mungkin sudah jodohnya sampai di situ aja, tapi kau nak tetap berbakti sama bapak. Cuma hati-hati mungkin masalah ini itu. Tidak perlu dia ceritakan kejelekan bapaknya. Begitu pula sebaliknya, kalau anak ikut bapaknya, itu ibu akan dijelek-jelekan. Ibumu na'udzubillah, nah jangan sampai kau dekat sama ibu. Ada yang seperti itu. Bagaimana posisi anak? Dia ingat bahwasanya yang mewasiatkan kepada dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu bukan orang tua perempuan dan bukan orang tua laki, tapi itu Allah. Allah mengatakan wa wassaynal insan biwalidayhi, dan kami yang mewasiatkan kepada manusia. Maka tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya dengan menjaga perasaan keduanya. Artinya ya kadangkala ibu sakit hati kalau kita ke rumah bapak, ya nggak perlu tahu ibu. Daripada tahu nanti akhirnya ibu sakit. Antum sampai rumah, ibu demam. Kenapa? Kenapa bu demam? Ibu dengar kau ke rumah bapakmu tadi. Akhirnya kita menyebabkan bahaya buat ibu kita. Ya udah, kau ke tempat bapakmu tanpa ibumu tahu.
Dan kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana juga berbakti kepada orang tua yang tempat tinggalnya jauh. Nah, jemaah, ingat, seorang anak itu boleh meninggalkan kota tempat tinggal dia bersama orang tuanya dengan izin bapak ibunya. Kalau nggak diizinkan, jangan berangkat. Bayangkan, sahabat itu ingin berjihad fisabilillah. Kadang-kala sebagian kita tinggal di Jakarta. Untuk apa di Jakarta? Cari fulus cuma. Ibunya ngomong, nak kau pulang nak. Ibu sendirian, ibu minta kau pulang ke Jember umpamanya. Bu, aku kerja apa di Jember bu? Ini macam-macam. Kalau ibu ngomong pulang, pulang tuh anak. Harus wajib dia taat sama orang tuanya. Bayangkan seorang sahabat izin mau jihad. Kata Rasul, kau pulang, kau pulang. Ada yang dari Yaman, dari mana izin mau hijrah, mau bersama Rasul SAW. Tanya, bapak ibumu masih hidup? Hidup, kau pulang tuh. Kau telah membuat keduanya nangis, kau pulang. Jadi kita butuh keriduan kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, orang tua itu kadangkala, ya Allah, ya orang tua kita itu. Anaknya ngomong, Umi, ana mau syughul di Jakarta. Fadl nak, mudah-mudahan kau sukses. Padahal ibunya nggak kepingin anaknya pergi. Tapi karena kasih sayang dia sama anaknya, mungkin anaknya sukses di sana. Maka ingat, yang jauh minta izin. Kalau memang diizinkan sama orang tuanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak diizinkan, ini khususnya untuk anak laki ya. Kalau anak perempuan kan memang ikut suaminya ketika itu. Bagi anak laki, maka harus seperti itu. Dan yang terakhir, kebaktian anak yang jauh dari kedua orang tuanya, pertama mendoakan. Yang kedua, sering telepon orang tuanya. WA, tanya kondisinya. Gimana Mi, apa? Kemudian sering tanya, Umi kepingin apa? Abah kepingin apa, Bah? Mungkin Anda bisa bantu. Karena kadang-kala orang tua itu malu mau ngomong sama anaknya. Dia butuh sesuatu, tapi ya malu lah. Orang tua masa minta-minta sama anak. Kau yang Mi, aku punya rezeki Mi ini. Umi kepingin apa Mi? Katakan seperti itu kepada orang tua kita. Kemudian kirim sesuatu. Ya banyak hal lah yang bisa kita lakukan kebaikan buat orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang belum wudu ambil wudu, kita langsung salat kayaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.